ini adalah awal untuk kita mengajak LPD Gulingan untuk bangkit. Dengan kita pertemuan sebelumnya sudah ada komitmen bahwa ingin untuk bisa menyelesaikan ataupun menyehatkan kembali LPD yang sudah berjalan dengan bendesa baru, dengan pengurus baru, bahwa semua manajemen baru, dan juga bagaimana supaya betul-betul bisa bangkit segera untuk dengan tata kelola manajemen seperti halnya yang sudah kita lakukan di Paikatan yang terbukti. Jangankan yang sudah berjalan, yang betul-betul sakit, belum bisa operasional dengan baik, dengan manajemen ataupun tata kelola yang disiapkan dari PT AMS Bapak Nengah ini betul-betul bisa bangkit dan berjalan dengan baik. Di Paikatan itu adalah suatu kita menjalankan bisnis kan intermediasi. Nah, disitulah dengan adanya manajemen yang sudah terbuka, semua sudah diawasi dengan ketat dalam perjalanannya melalui tata kelola, kita sudah saling terbuka sama-sama pada koridor yang harus kita jalankan. Tentu di sana akan dimanfaatkan untuk menguatkan, sama-sama menguatkan. Di dalam Paikatan itu ada LPD yang besar, yang kelebihan dana. Kemudian ada juga pasti yang masih kekurangan dana. Nah, disinilah tugasnya Paikatan memediasi sebagai lembaga yang intermediasi sesungguhnya. Kenapa kita harus keluar? Kalau kita sebetulnya memang sudah di dalamnya sudah ada sebetulnya wadahnya untuk saling memperkuatkan seperti itu. Apa harapan kepada LPD Pak Gulingan Pak dengan hadirnya Paikatan ini Pak? Cepat bangkit, pulih, dan bermanfaat untuk LPD dan warganya, kan seperti itu. Ya, saya berterima kasih juga kepada LPD Gulingan yang sudah mempercayakan kepada Paikatan, terutama kami selaku konsultan perbankan di ARFS ini, untuk bisa saling membenahi ya antara sistem yang diberlakukan di sini juga dengan personal yang akan bertanggung jawab terhadap LPD Gulingan ke depan, termasuk juga supporting dari Jero Bendesa ya, begitu antusias sekali. Dengan demikianlah kami rasanya ada harapan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, terutama dari sisi tata kelola ya, kemudian dari sisi penerapan manajemen risikonya ya, kemudian termasuk juga di dalamnya bagaimana menganalisis ya portofolio manajemen yang ada di sini, diharapkan mampu mendeteksi segala risiko-risiko yang dihadapi oleh LPD Gulingan ke depan. Langkah awal kami sudah minta laporan 3 tahun terakhir, ditambah lagi dengan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 kami lakukan analisis ya, mendiagnose menggunakan sistem portofolio manajemen yang berbasis risiko dan mengarah kepada manajemen pricing, sehingga kelihatan akan bagaimana kinerja selama 3 tahun, dan kedepannya juga sudah kita siapkan bagaimana cara melakukan perubahannya, karena kami sudah mendiagnose dan membedah selama 3,5 tahun lah ya, sampai dengan bulan Juni 2022 itu. Ya, fungsi Paikatan ini hanya bersifat seperti suka dukanya. Yang suka berarti dia sudah membaik, yang duka perlu juga kita bantu biar dia menjadi suka. Itu namanya Paikatan suka duka gitu. Seperti halnya di Bali, jangan sukanya saja kita senangin, dukanya juga kita harus ikut juga membantu supaya dia menjadi suka gitu. Sekarang berapa jumlah Paikatannya Pak? Paikatan dengan tambahan lagi 2 ini menjadi 27. Tambahan Gulingan 1 sama nanti rencana Ubung juga akan ikut juga di dalamnya di Paikatan ini. Kemudian nanti Ubung juga akan membawa juga gerbong-gerbong yang akan diajak masuk di dalam Paikatan dalam rangka menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga yang bersangkutan. Ya, kalau selama ini dari 25 dari sejak kami buka tahun 2015 sampai sekarang itu tidak ada yang ada permasalahan di Paikatan itu sendiri ya, karena ini sifatnya istilahnya saling membantu. Ada problem kita bantu ya, kalau sudah berjalan, yang berjalan itu juga membantu yang baru-baru yang masih ada masalah itu.
Harapannya supaya kembali LPD Gulingan ini naik daun lah istilahnya ya. Jadi dari awalnya ketidakpercayaan masyarakat kembali pulih menjadi kepercayaan. Dan kami sudah buktikan dengan LPD Kekeran juga. Sudah kita buktikan bahwa kembali dia normal ya, seperti biasanya gitu, kepercayaan pulih kembali. Itu yang kami harapkan di Gulingan. Dengan supporting termasuk juga endorse dari Pak Jero Bendese dan dengan ketua LPD yang baru ini rasanya manajemen ini akan lebih cepat perbaikannya gitu. Pesan dari Kramo dengan endorse dari Jero Bendese, saya yakin pastilah sudah memahami bahwa segala sesuatunya itu bisnis ada risikonya, tetapi dengan adanya perbaikan, saya yakin ya Kramo-Kramo di sini akan mempercayakan kembali LPD-nya, karena LPD ini adalah sebagai penguatan ekonomi desa. Merasa gargita dan senang sekali dengan adanya Pak Ikatan ini akan siap memberikan bantuan, petunjuk bagaimana menjalankan LPD ke depan dengan harapan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meyakini ke masyarakat dan memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat untuk ke depan. Satu, dari sistem, dari pengelolaan, dari manajemen mungkin akan banyak mendapat bantuan bagaimana kita mengelola yang lebih baik demi LPD. Harapan tiang masyarakat Gulingan pertama dengan situasi keadaan permasalahan yang tiang terima itu sabar dan tiang bertanggung jawab terhadap dana-dana masyarakat baik itu deposito tabungan apabila LPD ini sudah jalan. Untuk pegawai LPD sementara karena tidak ada dana, Kang Yang itu ngatur nayah ngabdi dumun berbuat untuk desa. Mudah-mudahan LPD ke depan menjadi maju, akhirnya fasilitas untuk karyawan pasti tiang penuh. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Nengah khususnya untuk yang menakudai niki Paiketan dan begitu juga sama Pak Putu sebagai koordinator, karena menurut tiang sangat membantu sekali dalam hal ini, apalagi kondisi LPD Gulingan pada saat ini kita sangat kesulitan di bidang apapun, baik itu dari tata kelola apalagi tentang likuiditas. Itu kenapa kita antusias sekali masuk ke Paiketan ini. Sudah tentu yang kita akan minta ilmu dari Pak Tengahnya adalah terutama mengenai tata kelola. Dan selanjutnya mohon juga nanti kedepannya terus kita dibimbing untuk di Paiketan. Harapan saya kepada masyarakat mungkin sama dengan Ido Bendese, bahwasanya saat ini memang kondisi LPD Gulingan seperti saat ini belum bisa memenuhi apa kepentingan dan keinginan dari masyarakat secara umum. Namun kami selaku pengurus baru dan bersama pengurus adat selaku badan pengawas akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun dalam hal ini diharapkan untuk diberikan waktu untuk memperbaiki sesuai dengan nanti anjuran dari Paiketan. Target yang kita harapkan secepatnya, minimal masyarakat itu bisa mewakili kepentingan mereka walaupun secara bertahap. Tidak mungkin sampai tahunan, mungkin nanti 6 bulan ke depan kita usahakan.